Nggih, mpun. Sampun direkam, Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda wal wafa min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Hadratal muhtaramin segenap yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan taufiknya dan hidayahnya tentunya kita bisa bersama-sama berkumpul membaca kalam-kalam ilahi, yasin, dan tahlil, dan insya Allah akan langsung kawaruh bersama mempelajari para mempelajari kitab peninggalan para ulama. Kemudian sholawat serta salam semoga masih tersampaikan, tercurah limpahkan, masih digaungkan oleh umatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang kami hormati segenap para pengurus baik di PBNU, PCINU Jepang, MWCINU, Fukuoka, dan teman-teman yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ya Indra, buatan rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. eh yang perlu kita ketahui bahwa malam ini adalah malam di mana masuk tanggal 1 Syakban. Besok itu sudah tanggal 1 Syakban. Berarti malam ini adalah malam 1 Syakban gitu, masuk 1 Syakban. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa selain kita itu eh, apa ya mempelajari fikih, kita juga harus tahu sejarah atau hal-hal yang berkaitan dengan seperti bulan-bulan yang ada di kalender Hijriyah terutama ya. Ini sebagai motivasi kita bersama bahwa kita juga jangan kalah dengan orang-orang yang memperingati hal-hal yang mungkin lebih ke barat-baratan gitu ya. Tapi juga kita harus tahu, bukan berarti tidak baik, tapi kita juga harus tahu bahwa kita juga punya bulan-bulan yang di situ menjadi ciri khas Islam. Jadi harus tahu bulan-bulan kemudian faedahnya, keutamaannya, ataupun peristiwa apa yang terjadi di situ. Itu juga harus kita ketahui. Ya setidaknya sedikit banyak kita baca ataupun mendengarkan dari guru-guru seperti itu ya. Ini sama-sama mengingatkan, saya juga mengingatkan kepada diri saya bahwa besok adalah masuk tanggal 1 Syakban. Mungkin saya akan sedikit sampaikan kejelasan atau beberapa lafaz yang ada di dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bisa di-sharing saya ya. Sharing is not turnet on. Mana Kang? Sebentar, Kang. Oh, oke. Sampun, Ustaz. Oke, bismillah. Ya, saya mengingatkan kepada Kang Arya atau yang teman-teman yang lain ya, barangkali tampilan di layar dengan penyampaian saya nggak pas gitu. Itu mohon diingatkan ya,
Soalnya kemarin itu Iya. eh, jadi takutnya saya ngomong banyak tapi ternyata tidak tidak tersampaikan apa yang saya maksud gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kitab seperti kemarin ya. Pegangan saya kitab Kanzun Najwa Surur. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bulan-bulan Hijriah itu di situ disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yutlabu fi Sya'ban li mu'azzami. Sya'ban al-mu'azzam. Ada alif lamnya di bawah nggak kelihatan. Fi Sya'ban al-mu'azzam. Menjelaskan tentang hal-hal yang di apa ya dianjurkan di bulan Sya'ban yang mulia itu apa. I'lam anna Sya'bana al-mukarrama minal ashhuri al-mu'azzamati. Bahwasanya Sya'ban itu adalah bulan yang mulia ya, termasuk dari bulan-bulan yang agung. Wa huwa syahrun mubarakatuhu masyhuratun. Di mana di bulan Sya'ban itu berlimpah keberkahan. Bagaimana tidak berlimpah keberkahan? Orang Kanjeng Nabi itu dauhnya syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nabi yang dahulu itu bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Sedangkan Rajab yang di awal itu adalah bulannya Allah, yang nanti kita dituntut untuk banyak beristighfar, minta ampunan. Kemudian nanti diakhiri dengan bulan Rajab, bulan Ramadan ya, yang ketiganya adalah bulan Ramadan, di situ bulannya umatku. Di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Wa khairatuhu maufuratun, dan kebaikannya itu berlimpah ruah. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaimi aswalihah. Bertaubat di bulan Sya'ban itu a'zamil ghanaim as-shalihah. Itu akan mendapatkan ganjaran yang baik. Wa ta'atu fihi min akbaril mutajir ar-rabihah. Dan ketaatan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu adalah eh, suatu hal yang sangat beruntung bagi seorang pedagang. Kita sama Allah itu eh, bisa dikatakan ya transaksi gitu ya, atau berjual beli, berniaga. Kita boleh banyak ibadah ya, tapi juga kita harus tahu keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Nah, itu akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah dengan ikhlas, ya seperti halnya transaksi. Jadi adanya jual beli, adanya saling tawar-menawar. Nah, di sini akbarul mutajir ar-rabihah. Kalau kalian taat di bulan Sya'ban, itu adalah paling agung-agungnya keberuntungan bagi orang-orang yang berniaga, al-mutajir. Ja'alahullah ta'ala admun ja'alahullahu ta'ala mudmaruz zaman. Allah menjadikan bulan Sya'ban ini adalah mudmaruz zaman. Jadi mungkin tersimpan tersimpan hal-hal yang istimewanya, tapi sebetulnya itu adalah suatu hal yang betul-betul harus kita apa ya harus kita perhatikan gitu ya. Mudmaruz zaman, kayak kayak nggak kelihatan gitu. Wadhamana fihi litaibina al-amin. Dan wadhamana, dan di situ disimpan kalau kita melakukan ketaatan, maka kita menjaga fihi al-aman, maka kita akan mendapatkan suatu ampunan dari Allah, litaibin, bagi orang-orang yang memohon ampunan, orang-orang yang bertaubat. Man awada nafsahu fihi bil ijtihad. Barang siapa man awada nafsahu man awada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Barang siapa yang betul-betul ijtihad, ijtihad itu berarti menahan, berjuang ya di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan, maka di bulan Ramadannya dia akan menang, dia akan beruntung bi husnil i'tiyad, dengan sebaik-baiknya balasan. Wahwa syahrun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan Sya'ban itu adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kama dzakarna fil hadis al-mari biqauli wa Sya'ban syahri, seperti halnya yang telah disebutkan di awal dari hadis yang telah lalu, dikatakan oleh Nabi wa Sya'ban syahri. Kemudian peristiwa apa yang terjadi bulan Sya'ban? Wa syuqqa fihi al-qamar li Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita mungkin pernah dengar ya cerita dari guru-guru itu,
Nabi Muhammad punya mujizat yaitu bisa membelah rembulan, ya, bisa membelah rembulan ketika itu ditantang oleh para kafir Quraisy. Nabi Muhammad menunjukkan mujizatnya dengan membelah rembulan, kemudian masuk ke apa ini teh, ke beliau, kemudian keluar lagi di yang satunya gitu. Wasyukofi al-qamar itu terjadi di bulan Sya'ban, terbelahnya rembulan sebagai mujizatnya Nabi Muhammad. Wahwa syahrus sholah ala Nabi, dan juga bulan Sya'ban adalah bulannya sholawat, ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Nah itu nanti milad MCINU ya Kang. Nah itu nanti bersolawatnya diperbanyak karena termasuk dari bulan Sya'ban juga. Kama fi Tuhfatil Ikhwan, seperti di dalam kitab Tuhfatil Ikhwan. eh Khususan fi syahri nabikum Sya'ban, apalagi di bulannya nabi kita yaitu bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Fi lailatin nisfihi wa fi lailatin nisfihi tuksamu ajalul ibadah. Nah, lailatin nisfi Sya'ban, apalagi nanti di bulan di apa tanggal pertengahannya bulan bulan Sya'ban, ya, lailatul nisfi Sya'ban. Itu apalagi nanti ada di tengah pembahasan. Wa yukamu fihi bil qurbi wal bi'ad. Kita dianjurkan untuk selalu takarrub ilallah dan beribadah, wal ibad ini teh, dan beribadah. Wa yusannu ihya'u hadhil lailah, ya, disunahkan untuk ihya'u hadhil lailah, untuk menghidupkan di malam-malam ini. Ruya al-Asfihani fit Targhib, diwariskan oleh Imam al-Asfihani di dalam kitab Targhib, an Mu'ad bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya al-layali al-khamsi wajabat lahu al-jannah. Ini yang dauh Kanjeng Nabi, ya. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam yang 5, wajabat lahu al-jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Apa itu yang 5? Malam yang 5 itu apa? Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Wa Lailatul Arafah, malam Lailatul Arafah, 9 Zulhijjah. Wa Lailatul Nahar, malam apa? Malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitr, malam malam Lailatul Fitr, Idul Fitri, biasa kita takbiran. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dan yang terakhir adalah malam Lailatul Nisfi Sya'ban, malam di tanggal 15 Sya'ban. Itu termasuk dari al-layali, eh, apa tadi, al-khamsi, yang dimuliakan, ya, wajabat lahu al-jannah. Saya jadi teringat dauhnya muassis Pondok Lirboyo, Yai Abdul Karim itu, banyak kutipannya kalau di malam apa, di malam Idul Fitri atau Idul Adha itu para santrinya dianjurkan untuk menghidupi, meramaikan gitu, ya, menghidupkan, meramaikan bulan apa, malam itu, malam malam Idul Adha ataupun Idul Fitri gitu, ya. Nah, karena di situ banyak orang-orang itu lalai, maksudnya mungkin keterlaluan, terlalu melewati batas dalam bereuforianya. Nah, minimal meramaikannya itu kita melakukan sholat sunnah ba'diyah isya itu. Karena kalau bukan karena, ya, kadang itu mereka, ya, bukan mereka, saya juga mungkin pernah melakukannya. Takbiran sampai sampai larut malam, kemudian subuhnya ketinggalan. Nah, itu berarti lalai kita itu. Kita malah mengambil yang sunnah, tapi yang wajibnya ditinggalkan. Subuhnya malah kesiangan. Kita rame-rame
meramaikan malam Idul Adha, Idul Fitri, ya tapi subuhnya malah ketinggalan. Itu maksud dari dauhnya ya Abdul Karim, karena di malam itu kadang kita terlalaikan gitu ya, lupa. Minimal dalam meramaikan itu sebenarnya cukup dengan tadi sholat sunnah ba'diyah isya, gitu, sholat ba'diyah isya 2 rakaat, termasuk dari Lailatul Nisfi min Sya'ban gitu ya. Kalau aurat-aurat atau wirid-wiridan sebenarnya banyak gitu ya, dibaca setelah maghrib gitu ya, masuk tanggal 15 Sya'ban itu nanti biasanya kalau di pondok itu membaca aurat-aurat, membaca amalan-amalannya gitu ya. Tapi kalau melihat dauhnya tadi Muassis Lirboyo gitu ya, kita sholat 2 rakaat ba'diyah isya itu sudah termasuk dari meramaikan gitu ya, meramaikan meramaikan malam Lailah Nisfi min Sya'ban gitu ya. Itu sudah termasuk. Insya Allah nanti akan wajabat lahu al jannah. Gampang ya. Yang penting yakin. Qala ba'duhum fadlu Rajab fil asyri al uwali. Keutamaan bulan Rajab itu di tanggal 10 yang pertama. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Li ajli fadli awwali lailati minhu, karena di situ adalah keutamaannya di malam yang pertama. Wa fadlu Sya'ban, sedangkan keutamaan di bulan Sya'ban adalah fil asyri al ausat, di eh, tanggal 10, bukan tanggal 10, di 10 harinya tengah-tengah. Berarti mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 gitu ya. Hitungannya seperti itu kira-kira. Jadi di tengah-tengahnya berarti kan terbagi di 3 ya. Dalam satu bulan itu tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20, dan terakhir tanggal 21 sampai tanggal 30-an atau 29. Nah, untuk keutamaan di bulan Sya'ban itu terjadi atau adanya itu di 10 tengahnya. Li ajli lailatin nisfi minhu, karena di situ ada malam Lailah nisfi Sya'ban itu. Kemudian wafadlu Ramadan fil asyri al-akhirah. Keutamaan bulan Ramadan itu di 10 terakhir ya, itu sudah maklum kita ketahui. Karena apa? Li ajli lailatul qadar, karena di situ adanya malam Lailatul Qadar. Ya Allah alam di tanggal berapanya mah ya. Biasanya atau masyhurnya itu terjadi di 10 terakhirnya bulan bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, ada hadis lagi, lima ruya an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Kanjeng Nabi dawuh 5 malam yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama Lailatul Jum'ah, ya, malam Jumat. Wa awwalu lailatin min Rajab, wa lailatin nisfi min Sya'ban, wa lailatul Qadar, wa layalatil Idaini. Dan 2 malam Idul Idul Adha ataupun Idul Fitri. La yuraddu fihinna ad-du'a. Malam-malam tadi ya, ada 5. Sebenarnya kalau mau saya kasih doa itu di sini ada qala al-alamah as-Said al-Wanai rahimahullah taala fi ma yata'allaqu bil nisfi min Sya'ban. Tapi terhitungnya itu dari Lailah min Sya'ban. Ya sebenarnya mah sudah bisa diketahui untuk bulan Sya'ban itu kita dianjurkannya banyak baca sholawat gitu ya. Nah, terus Lailatin nisfi min Sya'ban wa ghairiha ka Ramadan, dari 15 Sya'ban sampai ke Ramadan, maka kita dianjurkan untuk mayudda abi hadzal lailah, ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mulai tanggal 15 Sya'ban itu sudah dianjurkan untuk membaca ini. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni sampai ke bulan Ramadan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, liwurudi dzalika fi lailatul qadar. Ya, karena di situ memang ada hadisnya. Lailatul Qadar wa hadhihi afdhalul layali ba'daha. Sedangkan malam nisfi min Sya'ban adalah bulan yang bulan kok.
malam yang utama setelah malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang utama, kemudian disusul dengan eh, malam nisfi min Sya'ban. Sebenarnya yang paling utama itu yang malam kelahirannya Nabi ya, 12 Rabiul Awal. Setelah itu malam Lailatul Qadar. Kalau saya lebih setujunya itu. Jadi bukan Lailatul Qadar, jadi malam lahirnya Nabi, 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Ah, udah insya Allah cukup. Nanti kalau mau lebih lengkapnya bisa japri atau misalkan doanya gitu ya. Tapi insya Allah ini udah maklum sih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ini as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, sholawat lah intinya sholawat kalau di bulan Sya'ban. Kemudian, pun Kang Arya, lanjut ke pembahasan Safinah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan ini, yang mana lanjutan dari yang kemarin sebetulnya, ya jama itu kan ada dua, ada jama takdim, ada jama takhir. Ya, saya sepil sedikit, jama itu mengumpulkan. Kalau takdim itu berarti mendahulukan, bukan mendahulukan, menjadikan sholat yang kedua itu dilaksanakan di waktu sholat yang pertama. Jadi digeser maju gitu. Untuk ini kok sorry. Untuk apa? Jama takhir ini berarti mengakhirkan sholat yang pertama di waktu pertama dipindah ke waktu yang kedua gitu. Jadi diakhirkan, dipindah ke waktu yang akhir, waktu yang kedua. Syaratnya ada dua saja ya. Untuk jamak takhir, kalau kemarin kan jamak takdim 4 ya, Kang Arya ya, 4 ya. Kalau yang jamak takhir itu hanya dua ya. Surutu jam'it takhir isnani, yang pertama ahaduhuma niyatut takhir wa qad baqiya min waqtis sholati al-ula ma yasauha matan in aroda itmamaha wa maksuratan in aroda qasroha. Ka'ayakula idza aroda takhir zuhri ilal asri. Contohnya, kita mau mengakhirkan sholat zuhur ya, menjamak takhir sholat zuhur dengan sholat asar gitu ya. Berarti pelaksanaan sholat zuhur di waktu asar. Pelaksanaan sholat zuhur di waktu asar. Syaratnya harus ada niat dulu. Oke. Harus ada niat dulu di waktu yang pertama. Berarti di waktu zuhur. Oke. Kalau kemarin di jama takdim, niatnya itu kan ketika praktek sholatnya. Sholat zuhurnya. Ya enggak? Kalau ini dilakukan zuhur di waktu asar, tapi niatnya itu di waktu yang pertama dulu, di waktu zuhurnya. Niatut takhir waqad baqiya waqtis sholah al-ula. Jadi niat jamak takhirnya itu harus dilakukan di waktu sholat yang pertama. Dengan sekiranya nggak mepet banget ke habisnya waktu yang pertama. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat zuhur secara sempurna, dengan niat itu masih cukup. Misalkan gini, contoh. Sholat zuhur itu mulai dari jam 12 teng ya, pas jam 12, misalnya ini contoh aja. Habisnya waktu sholat zuhur itu jam 3. Berarti masuknya waktu asar itu ya langsung otomatis ya. Nggak kayak apa namanya sholat subuh ke zuhur ya nggak. Kalau subuh ke zuhur kan dijeda beberapa jam gitu ya baru nanti masuk zuhur. Tapi kalau zuhur ke asar itu tanpa ada jeda. Jadi otomatis kalau zuhur habis berarti masuk asar gitu ya. Beda sama subuh habis
nggak langsung masuk zuhur, nggak. Kalau subuh mah, tapi diselingi sama waktu duha, ya nggak? Waktu istiwa, baru nanti masuk waktu zuhur. Nah, untuk zuhur ke asar tidak ada jeda. Jadi habis waktu zuhur, maka masuklah waktu asar. Nah, niatnya di mana? Niatnya jamak takhir di mana? Niatnya jamak takhir itu di waktu zuhur. Yang nanti waktu zuhur itu cukup baginya untuk melaksanakan sholat. Baik sholat yang itmam, ya, itmamaha. Berarti itmamaha itu berapa? 4 rakaat. Zuhur kan 4 rakaat. Misalkan kita kalkulasi 4 rakaat itu kalau dilaksanakan, semisal berapa ya? 8 menit. Semisal contoh aja ya. Contoh 8 menit. Jangan 8, 10 menit lah. 10 menit biar enak hitungannya. 10 menit. Semisal. Ataupun sholat kosornya. Kosornya zuhur kan berarti dari 4 dikosor jadi 2. 2 rakaat itu misalkan dilaksanakan menghabiskan waktu 5 menit. Ya. Baik itu yang 10 menit ataupun yang 5 menit. Harus bisa dilakukan di waktu zuhur. Berarti kalau misalkan jam 3 habis, berarti nggak boleh niat jamak takhirnya itu jam 3 kurang 2 menit. Nggak sah. Paham nggak? Misal ini contoh mah. Jam 3 kurang 2 menit, dia baru niat untuk mengakhirkan sholat zuhur, ya, dijamak dengan asar di waktu asar. Nggak sah. Jadi harus maya sauha catatannya. Oh, berarti maya sauha itu minimal apa? Berarti jangan sampai jam 3 kurang 55 menit ke atas. Kan tadi kalau maksurnya, kalau yang diringkasnya kan 2 rakaat tuh. 2 rakaat itu saya hitung semisal menghabiskan waktu 5 menit. Berarti jam 3 kurang 55 menit itu sudah paling maksimal bagi kita untuk niat di situ. Kalau lebih jam 3 kurang jadi jam 2 lebih 55 lah ya. Jam 2 lebih 55 atau jam 3 kurang 5 menit. Itu paling maksimal. Jadi kalau jam 2 lebih 56 ataupun 57, ya, itu sudah tidak bisa kita niat di situ karena tidak mencukupi dalam pelaksanaan sholat zuhur yang sempurna yang 4 rakaat atau sholat zuhur yang diringkas yang dikosor. Ya kalau prakteknya kita mah saya ya di awal-awal terdengar adzan zuhur itu langsung kita niat untuk menjamaknya. Jadi jangan mepet-mepet banget mau habis zuhur. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa tuh khawatir tadi. Jadi tapi insya Allah enggak ya. Ini saya mau jelasin fikihnya aja gitu. Bahwa tidak boleh kita niat di waktu yang mana kalau kita niat di situ tidak cukup untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat dan sholat zuhur yang dikosor 2 rakaat. Ya tadi prakteknya. Jadi jangan terlalu mepet, kurang 2 menit ataupun kurang 3 menit dari habisnya waktu zuhur. Kira-kira paham nggak ini? Apa terlalu muter-muter saya? Kang Arsi? Allah paham. Paham, oke, bismillah. Nah, pertanyaannya gini, niatnya gimana Kang? Ya kan gitu ya. Niatnya tuh gimana? Ini, nawaitu takhirus sholah, ya. Oh gini bentar. Nawaitu takhirus sholah ilal asri li ajma'a bainahuma. Niat untuk mengakhirkan sholat, berarti sholat apa yang dikehendaki? Sholat zuhur ilal asri, kepada sholat asar, li ajma'a bainahuma. Karena ada alasan untuk menjamak keduanya. Wa idza arada ta'khirul maghrib ilal isya, ya, kalau nanti ingin mengakhirkan sholat maghrib kepada sholat isya, fayaqulu nawaitu ta'khirul maghrib ilal isya. Nah, ini niatnya. Nawaitu ta'khirul zuhri ilal asri atau nawaitu ta'khirul maghrib ilal isya. Niatnya gitu. Di waktu yang pertama, berarti di waktu zuhur ataupun di waktu maghrib. Dengan catatan tidak boleh mepet habis waktu. Udah gitu aja. Makanya dianjurkan untuk di awal-awal. Seperti itu. Niatnya nawaitu takhirul maghrib
ilal isya atau nawaitu ta'khirudz zuhri ilal asri. Terus yang syarat yang kedua apa? Wasanihima dawamul uzri. Yang kedua itu harus apa? Continue, langgeng terus apanya? Uzurnya, berarti dalam hal ini adalah safarnya gitu ya. Perjalanannya itu harus terjadi dari waktu yang pertama sampai waktu yang kedua. Jadi kita niat sholat zuhur nih, ya kita niat sholat zuhur dijamak dengan asar. Di zuhur itu kita dalam perjalanan, tapi pas di asar, ya pas di asar gitu ya, kita itu selesai apanya, selesai safarnya, kita udah mukim, udah sampai rumah. Nah ini nggak bisa, kita sampai di rumah itu di waktu asar, terus kita sholat zuhur dengan asar jamak takhir di rumah, nggak bisa, karena itu sudah selesai apanya, safarnya, bepergiannya. Jadi yang harus langgeng di waktu yang pertama dan di waktu yang kedua. Ila tamami sholati asaniyati falau akoma. Jadi biasanya saya gini masih asatinya, dulu ya cerita ini, naik kereta dari rumah mau ke pondok itu, sebelum ke pondok, sebelum saya sampai di pondok berarti nanti dikatakan mukim gitu ya, itu saya sholat dulu di masjid dekat stasiun supaya saya bisa sholat jamak takhirnya. Jadi jangan melaksanakan sholat jamak takhir itu di rumah ataupun di pondok ataupun mungkin di apato gitu ya. Ya nanti sudah terhitungnya dia itu sudah mukim, sudah tidak bepergian gitu kan. Jadi jangan dulu untuk ke situ, tapi ambillah waktu untuk bisa sholat jamak di perjalanan. Gitu coy. Kalau sudah sampai di rumah ya tidak ada dawamul uzri berarti gitu. Dia bisa melakukan sholat dengan adaan. Ila tatam sholat asaniya. Falau aqoma qabla tamamiha waqa'at al-ula qadaan. Maka kalau semisal dia sudah mukim sebelum sempurna ya sholatnya, maka waqa'at al-ula qadaan. Maka yang pertama itu jadinya sholat qadha. Ya, jadi udah sampai di rumah, ya udah kamu qadha aja zuhurnya, jadinya gitu. Bukan jadi jamak takhir. Sawaun qaddamaha ala thaniyati au akharaha anha. Entah itu jamak takdim ataupun jamak akhir. Li annaha tabi'atun li tsani fi adail udhri wa qad zala qabla tamamnya. Kalau nanti hilang uzurnya berarti dalam hal ini tidak bepergian, sudah mukim, maka harusnya disempurnakan, tidak ada, tidak jamak. Udah, mungkin situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti silahkan tanyakan di sesi pertanyaan ya. Misalkan kasus-kasus yang bagaimana ini kira-kira boleh enggak atau bagaimana kejelasannya, nah, nanti akan saya jabarkan lebih luas gitu ya. Untuk saat ini karena memang syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah niatnya atau apa, niatnya jamak takhir itu di waktu yang pertama dan harus mencukupi kalau kita melaksanakan sholat itu secara itmam ataupun kosron. Nah, syarat yang kedua harus dawamul udhri. Jadi dilakukannya jamak takhir itu harus dalam keadaan bepergian gitu. Nah, nanti kalau semisal ada ketidakjelasan atau kurang lengkap saya menjelaskannya ya, atau gimana, nanti silahkan tanya di sesi pertanyaan. Itu aja. Monggo. Ya, halo. Suara saya kedengeran, Ustadz. Kedengeran, kedengeran. Oh iya, mohon maaf, karena Mas areanya lagi ada keperluan, saya MC-nya saya ganti untuk kedepannya. Terima kasih Ustadz Ramdan untuk penjelasan tentang eh, bulan Syakban ini dan dari kitab Syafinatun Najah tentang salat jamak qasar, dan mungkin bagi teman-teman,
bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan. Mas Eko, halo Mas Eko. Sepertinya sudah cukup, Mas. Oh, oh ya Eh, Ustadz, ya. ya sok tusin. Enggak, Mas Eko kemarin itu pas jamat takhir ya, itu sholat zuhur dengan asar atau sholat asar dengan maghrib? Itu sholat zuhur dengan asar, Pak Ustadz. Ya nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ya iya, zuhur pasangannya sama asar, maghrib pasangannya sama isya. Kalau asar dengan Ya, maghrib gak pernah saya temukan di kitab-kitab manapun, dan gak ada, yakin. mas- Saya berani sumpah maksudnya gak ada. zuhur zuhur dengan asar, Ustadz Ramdan. Iya, Ya, iya. Kalau zuhur pasangannya dengan asar dalam hal jamak. ya, Nah, kalau maghrib sama isya. Kalau asar sama maghrib, misalkan mau dijamak, jamak takdim atau jamak takhir karena alasan kerja yang kemarin ya, itu nggak ada, nggak bisa Kang. Mm-mm. iya. Aku aku juga baru kepikiran, Mas Eko itu nanyanya jamak yang mana ya, jamak zuhur asar apa asar maghrib gitu Ya, kan, pulangnya larut malam tuh. Ah, iya. paling kataku teh maghrib sama isya paling, tapi kayak nggak mungkin juga maghrib sama isya mah. Saya juga itu, Ustadz Ramdan. Maghrib dengan isya dan Nah, kalau zuhur dengan asar. Iya, iya, kalau maghrib sama isya bisa, ya itu paketnya gitu. iya, Zuhur asar, maghrib sama isya, subuh nggak bisa gitu. Jadi saya ngasih solusinya ya seperti itu. Kalau apa asar sama maghrib, saya belum pernah menyampaikan dan nggak ada memang dalam kitabnya gitu. baik Gitu. Ustadz. Ya, Heeh. Mohon maaf ini. Jadi harus diperhatikan zuhur sama asar, maghrib sama isya. isya yang dalam permasalahan apa kerja gitu ya, nggak bisa sholat dengan tepat waktu gitu ya. Silakan untuk di jamak takhir atau jamak takdim, tapi alasannya apa? Tapi poinnya tadi ya, ketentuannya tadi zuhur sama asar, maghrib sama isya gitu. Ya, monggo yang lain mungkin. Mas Eko udah cukup dengan jawabannya atau mau? Alhamdulillah, Ya. sudah cukup, Mas Arsi. Terima kasih banyak, Ustadz Ramdan. Mungkin Mas Miftah atau Muhammad Anam nih baru kelihatan. Mau bertanya atau tidak? Mungkin saya izin bertanya Ustadz. Kan kalau Oh, monggo. Ustadznya, apa? Mohon maaf. Kalau kita pas rombongan gitu, kayak pas di ziarah gitu kan, niatnya kan harus di awal pas duhurnya itu ya Ustadz. Betul, betul, betul. Ya, terus kalau umpamanya yang niatnya cuma imamnya, jamaahnya nggak ikut niat itu gimana Ustadz? Apa harus maksudnya harus dibilangin sebelum duhurnya itu kalau kita harus mau sholat jamaah qashar gitu? Heeh. Gimana? Mungkin Ha, nggak dibilangin dari awal kan jamaahnya pada nggak tahu cuma ikut-ikut doang gitu kan? iya, iya, iya. Eh, Setahu saya ya, biasanya yang jamaah rombongan itu ngajarin gitu kepada jamaahnya tuh, ayo kita niat sholat jamaah takhir zuhur ke asar gitu. Nanti di apa dipandu gitu sama kiainya tuh, sama yang mimpin rombongan itu biasanya dipandu. Setahu saya gitu, setahu saya gitu. Tapi semisal tidak dipandu gitu ya, terus tahu-tahu ayo jamaah jamaah takhir langsung aja ya, padahal di awal itu nggak dipandu untuk niat dulu kan gitu ya. Ya itu nggak bisa Kang, karena tadi syaratnya emang dua, harus ada niatnya di awal di sholat yang pertama, di apa waktu yang pertama. Syarat itu loh, kalau syarat nggak bisa ditoleransi Kang. Jadi Hmm. harus ada niat dulu, kemudian nanti baru boleh melaksanakan sholat
jamak takhirnya, seperti itu. Ya kalau gimana ya? Saya nggak pernah nemuin sih. Biasanya kalau rombongan itu dari pihak kiainya, dari pemimpin rombongannya itu ngajak jamaahnya untuk niat bareng-bareng. Nah, untuk niatnya itu sebenarnya tidak harus dengan bahasa Arab kayak tadi ya, nawaitu takhir sholati zuhri ilal asri gitu. Enggak. Jadi, ayo bareng-bareng kita niat mengakhirkan sholat zuhur untuk dijamak dengan asar, jamak takhir. Udah gitu cukup aja dalam hati. Saya niat sholat zuhur diakhirkan di waktu asar. Cukup. Itu ya. Jadi untuk dibahasakan Arab ya monggo, kalau enggak pun enggak apa-apa, yang penting ada kerentak. Setahu saya ada kerentak dalam hati bahwa saya ingin mengakhirkan sholat zuhur digabung dengan asar di waktu asarnya gitu. Gitu Kang. Tapi kalau enggak sama sekali, ini kayaknya nggak bisa Kang. Karena niat itu kan itu suatu hal yang wajib di dalam sholat. Masa mau sholat gak ada niatnya? Nah ini jadi syarat apalagi gitu kan. Setahu saya gitu. Terima kasih Ustadz. Mungkin dari Mm-mm. teman-teman yang lain atau Mbak Mutia, halo. Ya aku tuh nunggu yang cewek-cewek nanya ini mana ini. Saya Siburi Mbak Mutia. Silakan bertanya. Nggak nggak sesuai topik juga nggak apa-apa ya Ustadz. Insya Allah kalau bisa jawab ya, kalau nggak bisa jawab jadiin PR aja sih. Iya. Mungkin teman-teman juga mau ada pertanyaan lagi apa udah cukup? Besok Mbak Mutia kayaknya mau ngomong. Malam minggu dong ngejak yasinan nunggu Ivan. Ibunya meninggal Insya Allah. malam minggu ya. Insya Allah. Ini mau angkatan dong ngebel perwakilan kan siapa tuh yang dibel kok kene aku. Oh, Ya ini anu perwakilan aku. Cuma dikandani. Oke. iya Insya Allah. Malam ini belum ada pertanyaan. Mungkin Curiga malam 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 depan banyak ini listnya nih, curiga saya. jangan langsung digabung. Langsung berapa puluh nanti malam depan nih, malam Jumat depan. Mungkin sudah Ustadz dari belum ada pertanyaan lagi. Mau dilanjut yang lain atau mau ditutup? Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan aja ya. Semoga semuanya paham apa yang saya sampaikan gitu ya. Karena untuk mempelajari fikih yang betul-betul apa ya, yang saya ketahui itu tidak sesimpel itu sebenarnya. Jadi perlu hal-hal yang ini dipahami, itu dipahami sehingga lengkap pemahamannya. Gitu ya. Kayak tadi Mas Eko tanya gini, saya baru keinget, oh iya zuhur mah, asar mah nggak bisa sama maghrib. Gimana? Nggak bisa nih, nggak bisa nih. Saya revisi lagi. Bukan saya revisi lagi, sebenarnya pertanyaannya Mas Eko aja yang aneh. Asar sama maghrib dijamak. Nggak ada. Monggo Kang Arsy. Terima kasih Ustadz. Ya, Nggih. untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan yasinan dan tahlil pada malam hari ini, mari kita bersama membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah, subhanakallahu wa bihamdika, astagfirullah, as, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya, bila ada tutur kata maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.